dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Ketika beliau umur 4-5 tahun diasuh oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Kebiasaan kaum Quraisy adalah menitipkan dan menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita di daerah Badi atau pedalaman. Yang salah satunya Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimah supaya agar fasih lisan Arabnya dan terhindar dari penyakit di daerah kota Mekah. Nabi Muhammad sudah yatim sejak dalam kandungan. Nabi Muhammad pula ditinggalkan oleh sang ibu tercinta pada umur 6 tahun. Dilanjutkan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika berumur 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib ke negeri Syam. Di situ mereka bertemu dengan seorang pendeta yang dikenal sebagai rahib. Rahib itu melihat kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kenabian yang ada pada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Ketika umur Nabi Muhammad sudah memasuki masa fase dewasa, pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi seorang janda kaya raya di daerah Quraisy yang bernama Khadijah, dikaruniai seorang putri yang bernama Fatimah. Pada tahun itu, Nabi Muhammad mulai menyampaikan dakwah secara tersembunyi, secara terang-terangan sampai mendapatkan wahyu ketika di umur 40 tahun. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, wahyu pertama ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Coba kalian bisa lihat di sini. Setelah itu, Nabi hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah karena dakwanya di Mekah mendapat penolakan dan ancaman dari kaum Quraisy. Beliau berangkat secara diam-diam bersama sahabatnya. Dan setelah itu, Nabi Muhammad juga mendakwakan secara terang-terangan. Dan peristiwa ini juga menjadi awal tahun yang disebut Hijriyah. Penyebaran dakwah dan perjalanan ke Madinah memakan waktu beberapa hari didampingi oleh Abu Bakar yang cukup setia kepada Nabi Muhammad. Selama di Mekah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran musuh sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Mungkin masih banyak ya kisah-kisah Nabi Muhammad yang belum terungkapkan oleh saya, cuman ini secara singkat saja. Tak lama, Nabi Muhammad pun wafat pada usia 63 tahun. Nabi Muhammad wafat juga bertepatan dengan hari kelahirannya, jadi sama kalau gitu. Seharusnya manfaat yang harus kita pelajari dari sirah Nabawiyah adalah teladan yang sempurna dan memahami ajaran Islam dan sumber ilmu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mempelajari tentang sirah Nabawiyah, baiknya kita mengamalkan juga. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.